Rena adalah seorang wanita yang terkenal tomboy, miskin, dan juga barbar. Ya ampun Rena, kamu ini dari mana sih? Kok kotor kayak begitu? Kamu ini kan gadis, Mbok ya bisa jaga penampilan gitu loh. Bu Ijah, ini loh Bu, saya tadi habis bantuin bapak saya nyangkul di sawah. Makanya deh jadi kotor kayak begini. Duh, bisa-bisanya ya bapak kamu itu nyuruh minta bantuin nyangkul sama anak gadis. Bu, bapak saya tuh nggak nyuruh saya. Cuma saya yang mau sendiri. Karena kan nggak ada salahnya Bu bantuin bapak sendiri nyangkul di sawah. Nggak heran deh, soalnya kamu itu kan tomboy dan juga barbar. Pantesan aja kamu itu mau bantuin bapak kamu nyangkul di sawah. Tapi seharusnya kamu itu bisa bersikap dan juga berpenampilan seperti wanita biasanya. Kamu ini kan udah gadis, nggak sepantasnya loh kamu itu berpenampilan tomboy dan juga bersikap barbar. Ya suka-suka saya lah Bu. Walaupun saya ini tomboy dan juga barbar, tapi saya tuh nggak nakal. Malahan saya itu tipe anak yang suka bantuin orang tua. Ibu tuh nggak usah ngurusin penampilan saya, urusin aja penampilan ibu. Kamu ini ya dibilangin orang yang lebih tua malah kayak begitu jawabnya. Nggak sopan tahu nggak? Perasaan saya ngomongnya masih sopan deh Bu. Ibu aja kali yang baperan. Dasar kamu ya, wanita miskin, tomboy, dan juga barbar. Tahu diri dong, dikasih nasihat itu seharusnya makasih. Bukan malah jawab dengan gak sopan kayak begitu. Cara ngomong kamu aja itu udah sangat tidak sopan. Bu, sadar juga dong. Cara ibu ngomong juga seolah-olah menghina saya. Ibu itu kalau mau orang sopan sama ibu, ya ibu juga harus sopan dong sama orang. Jangan asal ngomong. Lagian ibu tuh sibuk banget ngurusin hidup saya. Idih, siapa juga yang sibuk ngurusin hidup kamu? Udahlah, muak lama-lama ngomong sama kamu. Mana badan kamu juga bau lagi. Minggir-minggir, saya mau pergi. Ya udah sih, tinggal pergi. Kenapa harus menghina bau badan saya segala? Duh, ya ampun, kenapa sih orang-orang sini tuh kayaknya gabut banget ngatain aku miskin, tomboy, dan juga barbar lah. Padahal kan apa salahnya coba jadi wanita tomboy dan juga barbar. Toh aku juga kan gak nakal dan gak merugikan mereka. Keesokan harinya, Pak, hari ini aku bantuin bapak nyangkul di sawah ya. nggak usah nak, udah kamu di rumah aja. Lagian tinggal sedikit nak lahan yang harus dicangkul, jadi bapak itu bisa sendiri kok. Tapi kan aku pengen bantuin Pak. Apalagi kemarin katanya pinggang bapak pegel-pegel. Udah, mending bapak itu di rumah aja. Biar aku aja Pak yang menyelesaikan lahan yang harus dicangkul. Ini pinggang bapak udah gak pegel-pegel lagi kok. Dan kamu itu nih jangan mengada-ngada. Masa iya bapak itu di rumah terus, kamu yang nyangkul, kan aneh. Apalagi kan kamu ini cewek, bapak itu takut nanti kamu itu kecapean. Cowok sama cewek kan beda nak tenaganya. Ya itu kan kalau cewek biasa Pak. Aku kan cewek yang gak biasa. Hahaha. Please ya Pak, aku mau ikut bantuin bapak nyangkul. Udah nggak usah, kamu itu istirahat aja di rumah ya. Oh iya, mending kamu itu nyari kerja aja ya nak. Kalau bisa dapat pekerjaan kan bisa bantu ekonomi keluarga juga. Iya juga ya Pak. Pas itu kan aku juga niatnya mau nyari kerja supaya bisa bantu bapak. Ya udah deh kalau gitu. Nanti aku langsung nyari kerja aja. Nah gitu dong, tapi kamu itu jangan nyari kerja yang berat-berat ya. Cari pekerjaan yang emang bisa dilakukan sama seorang cewek. Kalau nyari pekerjaan yang biasa dilakukan cowok, emangnya kenapa Pak? Kan aku juga kuat dan bisa. Kamu kalau dibilangin jangan ngeyel toh nak. Ini semua kan juga demi kebaikan kamu toh. Iya deh iya, ntar aku coba nyari kerjaan yang emang bisa dilakuin sama cewek. Bagus, ya udah kalau gitu bapak itu mau berangkat ke sawah dulu ya buat nyangkul. Oh iya tadi bapak itu udah buatin nasi goreng. Nanti kalau kamu itu mau berangkat nyari kerja, kamu sarapan dulu ya. Iya Pak, siap. Ya ampun, aku baru inget Pak, hari ini kan jatah aku yang masak. Kok malah bapak sih yang udah masak nasi goreng? Ya gimana, orang kamu tadi masih asik molor. Jadi ya nggak apa-apa lah, biar bapak aja yang masak. Lagian cuma masak nasi goreng. Ya udah, bapak berangkat ke sawah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sarapan, Rena pun kemudian pergi untuk mencari pekerjaan. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Rena, ngapain kamu pakai acara kesini segala? Ini Pak Yanto, saya mau melamar kerja di toko Pak Yanto. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Nggak boleh. Lagian saya itu nggak menerima pekerja wanita tomboy dan barbar kayak kamu itu. Loh, kok gitu sih Pak Yanto? Emangnya ada yang salah ya Pak? Kalau Pak Yanto itu mempekerjakan orang kayak saya,
yang tomboy dan juga barbar. Salah lah, yang ada nanti barang-barang di toko saya itu pada rusak. Dengan sikap kamu yang barbar dan juga tomboy. Aduh, pasti kamu tuh nggak bisa kan kerja dengan benar? Nggak gitu Pak. Saya bisa kok Pak bekerja dengan benar dan nggak akan merusak barang-barang yang ada di toko Bapak. Halah, saya itu nggak percaya. Lagian ya, kamu itu miskin dan juga penampilan kamu tuh loh nggak menarik. Yang ada, kalau kamu itu kerja di sini, nggak ada yang mau beli ke toko saya lagi. Aduh, malah repot. Astagfirullah Pak, emangnya penampilan saya ini bisa mengusir pembeli gitu? Ya iyalah, makanya kamu itu ngaca. Duh, tapi kan kamu itu miskin ya. Mana punya kaca di rumah? Pantesan nggak sadar diri. Pak Yanto ini udah berlebihan tahu nggak? Saya tuh kesini baik-baik loh minta kerjaan. Kok saya malah dihina habis-habisan sih? Salah saya ke Bapak apa coba? Pakai nanya lagi, salah kamu itu ngelamar pekerjaan di toko saya. Kan dari awal saya itu bilang, saya itu nggak ngebolehin wanita kayak kamu tuh kerja di sini. Udah, mending kamu pergi aja sana. Tiba-tiba Bu Ijah datang. Ya ampun Rena, kamu ngapain sih pakai acara ke tokonya Pak Yanto segala? Lihat tuh bekas kaki kamu kotor loh di lantai tokonya Pak Yanto. Ya ampun Rena kamu ini udah tomboy, barbar, nyusahin orang lagi. Duh, ini ibu-ibu julid ngapain sih pakai acara datang ke sini? Memperkeruh keadaan aja. Maaf ya Pak Yanto dan Bu Ijah, saya tuh nggak bermaksud mengotori lantai tokonya Pak Yanto. Lagian kaki saya tuh nggak begitu kotor kok. Pak Yanto dan Bu Ijah aja kali yang berlebihan. Rena, berani banget ya kamu bilang kalau saya tuh sama Pak Yanto berlebihan. Emang kamu tuh nggak tahu diri ya Rena? Udah datang-datang nggak jelas ngelamar pekerjaan. Udah gitu ngotorin lantai toko saya lagi. Oh alah, jadi Rena kesini itu mau ngelamar pekerjaan Pak Yanto? Ya Bu Ijah, tapi udah saya tolak. Anak itu malah maksa lagi. Pak Yanto, saya tuh nggak maksa sama sekali ya. Saya loh datang ke sini ngelamar pekerjaan dengan baik-baik. Pak Yanto itu malah menghina-hina saya. Ya karena kamu itu emang pantas dihina Rena. Sadar diri dong. Mana ada coba yang mau nerima kerja cewek yang tomboy, miskin, dan juga barbar kayak kamu. Astagfirullah, kalian tuh kenapa sih? Kok suka banget menghina saya? Padahal kan saya datang ke sini dengan baik-baik. Halah, nggak usah sok drama dan merasa tersakiti deh. Udah sana pergi-pergi. Dengerin tuh apa kata Bu Ijah. Pergi sana dari sini. Kalau kamu itu lama-lama di sini, kamu itu bakal buat sial toko saya. Apa seburuk itu ya saya di mata Bu Ijah dan juga Pak Yanto sampai dianggap pembawa sial? Kalau iya emangnya kenapa ha? Kamu nggak terima? Udahlah cepetan pergi. Ya ampun nih anak tetap di sini aja. Iya nih Bu Ijah, jangan-jangan dia itu sengaja lagi lama-lama di sini supaya ngebuat toko saya itu nambah sial. Cepat pergi sana Rena, atau saya itu bakal kasar nih sama kamu. Kayak bisa aja Pak, tapi ya udahlah saya bakal pergi. Tapi ingat ya Pak Yanto dan Bu Ijah, dunia itu berputar. Gak selamanya kalian tuh selalu di atas. Suatu saat nanti kalian akan merasakan apa yang saya rasakan. Permisi. Cuma gadis miskin aja sok-sokan ngomong kayak begitu segala. Iya tuh Pak, emang ya orang si miskin itu gak tahu diri. Udahlah tomboy dan barbar juga. Lihat aja ya, hidupnya itu pasti bakal miskin terus. Malam harinya, Pak, aku capek tahu dihina-hina terus. Aku pengen Pak, hidup kita itu berubah. Jadi orang yang dihormati dan juga dihargai di masyarakat. iya nak, bapak tahu kok kamu yang sabar ya. Bapak juga pengen nak, hidup kita itu berubah. Bisa dihormati dan juga nggak dihina-hina terus. Tapi ya gimana nak, bapak aja jadi buruh tani. Sedangkan kamu kan nyari pekerjaan yang nggak dapet-dapet. Kalau gitu izinin aku keluar negeri ya Pak. Aku pengen Pak bener-bener nyari kerja di sana. Nak, kamu itu kok ya bisa sih kepikiran mau izin keluar negeri? Kamu itu wanita loh nak, bapak itu nggak bisa asal ngasih izin. Kamu pergi merantau keluar kota aja, bapak pasti kepikiran terus. Ini malah kamu itu mau langsung izin keluar negeri lagi. Soalnya gaji di luar negeri itu besar Pak. Dan aku yakin kalau aku bisa kerja di sana, aku pasti bisa merubah kehidupan ekonomi kita Pak. Nak, kerja di luar negeri itu nggak semudah itu. Cobalah dipikir dulu. Kamu itu kerja di negeri orang loh. Nggak ada saudara, nggak ada teman. Apalagi kamu itu wanita nak. Bapak itu khawatir kalau kamu itu kenapa-kenapa. Iya Pak, aku tahu. Tapi aku akan berusaha Pak. Aku mohon ya Pak, kasih izin. Aku janji Pak, bisa jaga diri. Dan aku tuh punya teman Pak, yang kebetulan udah kerja di sana. Jadi aku nggak bakal sendirian gitu. Ya walaupun gitu bapak tetap khawatir lah nak. Kerja di luar negeri itu jauh banget loh. Pak, Bapak percayakan sama aku. Aku mohon ya Pak, izinin aku.
Aku pengen banget loh Pak ngerubah kehidupan ekonomi kita. Aku nggak mau kita terus-terusan dihina karena miskin. Ya sudahlah nak, kamu terlihat begitu yakin. Bapak juga nggak bisa terus-terus nahan kamu. Tapi kamu itu harus benar-benar janji untuk jaga diri ya. Makasih ya Pak, dan tenang aja. Aku akan beneran janji kok bisa jaga diri. Tak lama dari situ Rena pun pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Pak Imron, dengar-dengar anak bapak si Rena itu pergi ke luar negeri ya? Iya Bu Ija, bener banget. Hahaha, pasti dia kesana jadi pembantu kan? Soalnya model wanita kayak si Rena itu nggak mungkin Pak bisa dapat kerjaan bagus di luar negeri. Jangan-jangan si Rena itu mau jual diri ya Pak ke luar negeri? Astagfirullahaladzim Bu Ija, cukup ya. Ibu Ija ini kalau punya mulut seharusnya dijaga dong. Jangan asal ceplos-ceplos kayak begitu. Lah kok ngamuk? Saya itu ya Pak cuma bilang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Cobalah Bapak pikir, anak Bapak itu Serena kan cuma lulusan SMA. Bisa dapat kerjaan apa coba Pak di luar negeri? Orang di dalam negeri aja nggak bisa dapat kerjaan. Hahaha. Saya yakin Bu, anak saya itu akan mendapat pekerjaan bagus di luar negeri sana. Dan saya mohon ya, Ibu Ija itu jangan berbicara seenaknya tentang anak saya. Pak, kalau modal yakin doang mah nggak menjamin. Lagian Bapak nih kok bisa sih ngizinin seorang anak cewek pergi ke luar negeri sendirian? Jangan-jangan Pak Imron ini mau nikah lagi ya? Makanya deh ngizinin si Rena itu pergi ke luar negeri. Supaya Bapak itu nggak perlu izin nikah lagi sama anak Bapak. Tapi kalau saran saya ya Pak, jangan deh Pak, jangan nikah lagi. Takutnya nanti hidup Bapak makin melarat. Udah saya bilang ya Bu, kalau punya mulut itu dijaga. Bu Ija itu kalau nggak tahu apa-apa nggak usah asal ceplos-ceplos lah. Dan perasaan Ibu jadi sibuk banget ngurusin hidup keluarga saya. Ibu itu nggak punya keluarga yang harus diurusin apa? Kurang ajar ya, berani-beraninya tangan Bapak yang kotor itu nampar muka saya yang lembut ini. Duh, jadi takut ketularan penyakit deh. Dengar ya Pak Imron, saya tuh bukan yang ngurusin keluarga Bapak. Saya itu cuma ngasih saran aja yang bagus. Bukannya makasih juga, malah nampar nggak jelas. Saya itu nggak perlu ya saran dari Ibu Ija. Udah mending Ibu Ija itu pergi aja sana. Deh, siapa juga yang mau lama-lama di sini? Permisi. Sementara di luar negeri Rena berhasil mendapat sebuah pekerjaan dan perusahaan yang lumayan besar. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget deh bisa dapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang lumayan besar. Ini semua berkat kamu Rin, makasih banget ya. Iya Ren, sama-sama. Lagian kan kita udah temenan dari dekat. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau aku bantuin kamu. Kamu kan juga dulu itu sering bantuin aku. Iya sih, tapi kali ini bantuan kamu tuh benar-benar berarti buat aku. Dengan kayak gini, aku bisa mulai nabung deh. Dan buka usaha di Indonesia nanti. Walah, kamu tuh berniat nabung dulu gitu. Terus nanti buka usaha di Indonesia. Iya Rin, soalnya kalau mau cari modal di Indonesia tuh kayaknya bakal susah. Kalau di sini kan gajinya besar. Ya walaupun banyak tekanan, tapi malahan itu buat aku jadi semangat nabung. Iya Ren, aku paham kok. Duh, aku jadi pengen nabung juga deh. Dan buka usaha bareng sama kamu. Ya udah Rin, ayo nabung. Terus kita buka usaha bareng di Indonesia. Kalau tabungan kita udah cukup. Wah, boleh. Kalau gitu gas lah, aku juga bakal nabung. Tapi Rin, kamu itu harus kurangin sifat boros kamu. Kamu loh sering beli barang-barang yang gak berguna tapi mahal. Duh, iya juga ya. Nanti deh aku coba. Tapi agak susah deh kayaknya. Soalnya aku mudah tertarik sama barang-barang bagus dan juga mahal. Nah itu dia masalahnya. Kamu tuh harus belajar ngurangin kebiasaan yang gak baik kayak begitu. Iya deh, nanti aku coba kurangin. Ya udah yuk kalau gitu, kita lanjut kerja. Soalnya jam istirahat juga udah selesai nih. Beberapa bulan kemudian Rena pun merasa jika uang tabungannya itu cukup untuk modal usaha di Indonesia. Rin, kamu ini beneran gak mau jadi buka usaha bareng sama aku di Indonesia? Ini mumpung uang tabungan aku udah cukup loh. Tak bisa Ren, tabungan aku kemarin kepake buat beli jam tangan baru. Hehehe. Ya ampun Rini, udah dibilang buat ngurangin dan ngilangin kebiasaan buruk itu. Malah dilanjutin sampai make uang tabungan. Ya udahlah kalau gitu, aku balik ke Indonesia duluan ya. Soalnya aku udah gak sabar buka usaha. Iya deh, nanti kabarin aku ya kalau usaha kamu itu udah sukses. Aku pengen kerja di perusahaan kamu aja deh biar enak. Iya, tenang aja. Nanti kalau aku udah sukses, aku bakal jadiin kamu direktur di perusahaan aku. Tapi kamu kerjanya jangan males-malesan. Wah, siap-siap.
Yaudah, kamu juga hati-hati ya di jalan. Rena pun kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia, namun ia tak langsung pulang ke desanya. Ia memilih untuk membuka usaha di kota. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget deh. Aku bisa bangun perusahaan ekspor makanan dari Indonesia ke luar negeri. Padahal kan awalnya aku cuma mau buka usaha jualan biasa aja gitu. Tiba-tiba aku ditawarin sama investor baik hati. Sekarang aku bisa bangun perusahaan ekspor makanan dari Indonesia ke luar negeri. Semoga aja deh ini jadi awal yang bagus buat aku. Wah, pas banget nih Bapak nelpon. Aku kan sekalian mau ngasih tahu progres perusahaan aku. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nak, kamu gimana? Sehat kan di kota? Kamu nih nak ya, seharusnya kamu tuh balik dari luar negeri pulang ke rumah dulu. Kok malah ke kota buat bangun usaha sih? Alhamdulillah Pak, aku sehat. Maaf banget ya Pak, ketika aku balik dari luar negeri, aku nggak langsung pulang ke desa. Soalnya aku tuh pengen banget Pak, bisa sukses dulu sebelum pulang ke desa. Dan Alhamdulillah Pak, sekarang aku bisa bangun perusahaan ekspor makanan dari Indonesia ke luar negeri. Nak, kamu yang bener. Alhamdulillah, Bapak itu senang banget kalau usaha kamu itu selama ini sudah membuahkan hasil. Iya Pak, bener. Tapi butuh sekitar 2 tahunan lagi Pak, supaya bisa benar-benar besar dan juga sukses. Aku minta maaf ya Pak, kayaknya sebelum perusahaan aku ini benar-benar sukses dan juga besar, aku belum bisa pulang ke desa. Iya nak, nggak apa-apa. Tapi kamu itu ingat ya, kamu harus jaga diri. Bapak bakal tungguin kamu pulang, walaupun harus 2 tahun lagi. Makasih banget ya Pak, Bapak selalu ngedukung keputusan aku. Iya nak, sama-sama. Makasih juga ya. Kamu tuh selama ini udah berusaha semaksimal mungkin. Dan jangan lupa kamu itu terus kabarin Bapak ya. Iya Pak, siap, tenang aja. Kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. 2 tahun kemudian perusahaan ekspor makanan milik Rena benar-benar sukses. Ia bahkan menjadi pengusaha yang disegani di seluruh negeri. Sementara itu, Loh, ini kok tokonya dikosongin Pak Yanto? ya nih Bu, soalnya toko saya ini bangkrut. Udah nggak ada yang mau beli. Jadinya ya mending saya kosongin aja deh. Dan saya itu berhenti jualan di toko. Ya ampun, kasihan banget Pak Yanto. Tapi emang sih Pak, sekarang ekonomi itu lagi sulit banget. Nah itu dia Bu, bener banget. Saya tuh sampai pusing banget loh. Saya tuh harus muter otak gimana lagi supaya bisa dapat penghasilan. Sama Pak, orang suami saya aja ya Pak, sekarang nganggur di rumah gara-gara kena PHK. Jadinya ya harus ngutang sana sini. Kenapa ya Bu, kita itu bisa sampai sesusah ini? Padahal dulu kayaknya rezeki kita itu lancar banget deh. Iya Pak, tiba-tiba saya keinget omongannya si Rena itu Pak, yang bilang kalau kita itu nggak akan selamanya di atas. Halah Bu, omongan anak miskin tomboy dan barbar kayak gitu kok. Udah nggak usah keinget segala. Dia itu asal ngomong aja. Mungkin emang kita itu lagi seret aja rezekinya. Bukan karena gara-gara omongan si Rena itu. Iya sih Pak Yanto. Tapi Pak Yanto udah tahu belum? Si Rena itu Pak, udah sukses bangun perusahaan ekspor makanan dari Indonesia ke luar negeri. Saya itu ngeliat berita-berita di sosmed gitu Pak. Bahkan dia katanya udah diundang di beberapa acara TV. Gila sih Pak, dia sampai disegani di seluruh negeri. Tiba-tiba Rena datang menggunakan mobil yang sangat mewah. Assalamualaikum Pak Yanto dan Bu Ija. Waalaikumsalam. Kamu Rena kan? Kok sekarang penampilan kamu feminim banget dan bawa mobil semewah ini? Bu Ijah, ini ngelindur ya? Gak mungkin dia itu Rena. Maaf ya Mbak, ini ibu-ibu emang suka salah orang. Tapi kok dia itu tahu nama kita ya Bu? Apa saya salah orang ya? Kamu bukan Rena, Deng. Yang dibilang sama Bu Ija bener kok, saya tuh beneran Rena. Karena saya udah sukses dan punya banyak uang, jadi gak ada salahnya kan saya merubah penampilan saya jadi feminim. Apa? Jadi kamu beneran Rena? Gak mungkin, kok kamu itu bisa seberubah ini dan sukses sih? Berarti Pak, yang tadi saya liatin ke Bapak itu benar si Rena, yang udah sukses dan juga terkenal, bukan salah orang. Ya ampun, kalian ini kalau ngomong bisa satu-satu gak sih? Saya jadi pusing. Saya harus buru-buru nih pulang ke rumah. Soalnya saya mau ngasih kejutan ke Bapak saya. Kalau gitu permisi dulu ya, Bu Ijah dan Pak Yanto. Dan saya minta kalian jangan sebut saya wanita miskin, tomboy, dan juga barbar lagi. Soalnya kan sekarang saya udah kaya raya dan juga feminim. Assalamualaikum. Dengan melongo, Pak Yanto dan Bu Ija pun merasa sangat malu dan juga menyesal pernah menghina Rena.